Asteris jeritan di ujung jalan yang rusak, ketika rasa memiliki mulai tergerus. Peristiwa penutupan jalan utama di Kecamatan Biboki Veotle, Kabupaten Timor Tengah Utara, pada Jumat tanggal 13 Maret tahun 2026 bukan sekadar laporan lokal tentang infrastruktur yang buruk. Di balik aksi ratusan warga yang dipimpin oleh Thomas Ani itu, tersimpan sebuah narasi pahit tentang krisis kepercayaan, kegagalan negara hadir di tengah rakyat, dan hilangnya rasa aman serta keberhargaan sebagai warga daerah. Aksi ini adalah puncak gunung es dari kekecewaan yang telah lama terpendam. Ketika Thomas Ani dengan tegas menyatakan bahwa warga siap memindahkan domisili ke Kabupaten Belu jika pemerintah tidak bereaksi, itu bukan sekadar ancaman kosong. Itu adalah pernyataan putus asa yang menyiratkan bahwa ikatan batin dan rasa memiliki warga terhadap tanah kelahirannya sudah berada di ambang keretakan. Pindah domisili bukanlah hal yang mudah, itu berarti meninggalkan akar budaya, tanah leluhur, dan lingkungan yang dikenal seumur hidup. Bahwa warga sampai mempertimbangkan langkah sedrastis ini, menunjukkan betapa menyiksanya kondisi yang mereka alami saat ini, lebih menyakitkan daripada harus berpisah dengan tanah air sendiri. Jalan yang rusak parah di Biboki Veotle bukan hanya sekadar aspal yang berlubang atau tanah yang bergelombang. Jalan itu adalah nadi kehidupan. Ketika nadi itu tersumbat, maka seluruh aspek kehidupan warga ikut lumpuh. Anak-anak yang kesulitan ke sekolah adalah masa depan yang terancam. Orang sakit yang sulit diangkut ke fasilitas kesehatan adalah nyawa yang taruhannya. Hasil tani yang rusak di perjalanan adalah penghidupan yang hancur, kemandirian ekonomi yang runtuh. Pemerintah yang abai terhadap kondisi ini, yang membiarkan keluhan berulang kali tak dijawab, pada hakikat telah gagal menjalankan fungsi paling dasarnya, melindungi dan menyejahterakan rakyat. Yang lebih menyayat hati adalah keheningan yang hadir sebagai respons pemerintah hingga tulisan ini dibuat. Ketidakhadiran tanggapan resmi bukan berarti netralitas, itu adalah bentuk pengabaian yang nyata. Keheningan itu berbicara keras, bahwa suara warga di pinggiran daerah dianggap tidak penting, bahwa penderitaan mereka tidak cukup mendesak untuk mendapatkan perhatian. Hal ini semakin mempertegas persepsi masyarakat bahwa mereka ditinggalkan, bahwa mereka adalah warga kelas 2 yang hak-haknya bisa ditunda-tunda atau bahkan diabaikan begitu saja. Aksi menutup jalan, meski menimbulkan ketidaknyamanan dan gangguan bagi mobilitas, harus dibaca sebagai bahasa terakhir yang dimiliki warga ketika semua saluran komunikasi resmi terasa buntu. Ini adalah cara mereka berteriak agar didengar, cara mereka memaksa mata yang tertutup untuk terbuka. Mereka tidak mencari keributan, mereka mencari solusi, mereka mencari kehadiran negara yang selama ini absen. Peristiwa di Biboki Veotle ini menjadi cermin yang menyakitkan bagi tata kelola pemerintahan di daerah. Ia mengingatkan kita bahwa pembangunan bukan hanya soal angka-angka dalam laporan atau proyek-proyek megah di pusat kota. Pembangunan yang sejati adalah ketika jalan di pelosok desa pun diperhatikan, ketika suara petani dan warga kecil didengar, dan ketika setiap warga merasa dihargai dan dilindungi, dimanapun mereka berada. Jika keheningan ini terus berlanjut, jika jalan ini tetap dibiarkan rusak, maka kita tidak hanya kehilangan sepotong aspal atau beton. Kita berisiko kehilangan kepercayaan generasi warga yang akan datang, dan yang paling menyedihkan, kita mungkin benar-benar kehilangan warga yang memilih pergi karena merasa tidak lagi punya tempat untuk pulang dan berharap di daerahnya sendiri. Semoga peristiwa ini menjadi tamparan yang membangunkan, sebelum semuanya terlambat, tagar Biboki Tagar Veotle.